semua, balik lagi nih sama Ami di channel Lolimeindo. Dozo yoroshiku ne, pyong. Marhaban ya Ramadan teman-teman Lolimeindo yang muslim. Semoga puasa tahun ini bisa lancar ya. Jangan lupa juga banyak-banyakin amalan baik ya Minna. Kalau banyakin amalan yang baik-baik, yang buruk-buruk jangan dibanyakin juga ya. Salah satu caranya dengan nonton anime yang 100% halal dan aman buat ditonton waktu kalian lagi ngabuburit atau bosan di siang bolong nanti. Jangan sampai salah ngestok asupan anime buat puasa loh ya. Kali ini Ami mau kasih ke kalian rekomendasi 10 anime yang aman ditonton selama bulan puasa menurut Lolimeindo. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian buat nonton rekomendasi anime halal di Lolimeindo. Kalau kalian ada rekomendasi anime halal buat ditonton selama bulan puasa, boleh banget kok tulis di kolom komentar. Ja, ikimashou. Mari kita mulai. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Danshi koukōsei no nichijou. Jika kalian mau nonton anime komedi yang ceritanya santai banget, anime ini mungkin cocok banget untuk ditonton. Bercerita tentang kehidupan para siswa SMA yang bodoh dan konyol. Tadakuni, Hidenori, dan Yoshitake. Mereka adalah siswa yang bersekolah di SMA Sanada Utara yang merupakan sekolah khusus laki-laki. Tak ada alur cerita khusus dari anime ini. Namun kisah aneh, bodoh, dan tingkah laku mereka yang membuat kehidupan mereka tak luput dari gelak tawa dan kekonyolan. Bukan hanya mereka saja loh, bahkan adik-adik mereka dan teman-teman di sekolah mereka memiliki sifat yang konyol banget dan bikin anime ini jadi makin berwarna. Namun hal itulah yang membuat pertemanan mereka semakin erat. Walaupun sering berantem, tapi tetap akrab. Natsume Yujincho. Anime ini bercerita tentang seorang anak yang mempunyai kemampuan untuk melihat roh. Namanya adalah Natsume Takashi. Kemampuan tersebut diwarisi oleh neneknya. Setelah kematian neneknya, Natsume mendapatkan sebuah warisan dari neneknya berupa buku, di mana buku itu menyimpan nama-nama roh yang pernah dikalahkan neneknya. Roh yang namanya ada di dalam buku itu bisa dikendalikan dan hanya bisa bebas bila namanya telah dihilangkan dari buku tersebut. Natsume bertanggung jawab untuk mengembalikan beberapa nama-nama roh, dibantu oleh Nyangku Sensei dan roh lain. Disinilah dimulai perjalanan Natsume dalam mencari roh-roh yang bebas. Apakah bisa Natsume menyelesaikan tugasnya? Oh iya, anime ini memiliki 6 season ya. Pastiin aja anime ini bisa nemenin kalian sepanjang bulan puasa. Senryu Shoujo. Bagi kalian yang mau nonton anime romance yang ceritanya flat dan gak ada plot twist yang aneh-aneh, anime ini mungkin cocok banget. Bercerita tentang Nanako. Dia adalah seorang siswi SMA yang lucu dan imut, namun dia memiliki masalah saat berbicara. Dia kesulitan untuk menyusun kata-kata saat berbicara. Oleh sebab itu, Nanako lebih memilih untuk menggunakan tulisan dalam berkomunikasi. Nanako ini menyukai teman sekelasnya, dan yang dia sukai itu adalah Eiji, yang merupakan mantan berandalan. Reputasi Eiji sebagai berandalan cukup terkenal di sekolahnya. Saat melihat Eiji saja, teman sekolahnya langsung menghindar dan kabur. Nanako dan Eiji mengikuti klub yang sama, yaitu klub sastra. Bagaimana kisah hubungan mereka? Toribochi no Maru-Maru Seikatsu. Sebenarnya cerita Hitoribochi sendiri sesimpel judulnya. Bercerita tentang seorang penyendiri yang tidak punya teman sama sekali. Dia bernama Hitoribochi. Dulu sih dia punya seorang teman saat SD, namun harus terpisah saat mereka masuk SMP. Bochi yang punya suatu sindrom sangat takut dalam bergaul dengan orang yang tak dia kenal. Hal ini tentu membuatnya kesulitan dalam mencari teman. Dengan sifat Hitori yang konyol dan jenaka, dimulailah kesehariannya, di mana dia mencoba untuk berteman dengan teman sekelasnya. Kalau kalian mau nonton anime dengan plot yang santai dan komedi yang menurutku hardcore, mungkin anime ini cocok banget ditonton saat kamu gabut. Usagi Drop.
Anime ini berawal saat Takechi Kawachi yang menghadiri pemakaman kakeknya yang baru saja tutup usia. Namun saat berada di sana, ia bertemu dengan seorang anak kecil di kebun. Dijelaskan oleh ibunya Takechi bahwa anak kecil tersebut merupakan anak dari kakeknya yang bernama Kagari. Namun seperti yang Takechi lihat, anak tersebut terlihat dikucilkan oleh keluarganya dan dianggap aib dari keluarganya karena lahir di luar pernikahan yang jelas. Karena merasa kasihan, akhirnya Takechi memutuskan untuk merawat anak tersebut sendirian. Padahal ia sendiri tak punya pengalaman dalam mengurus anak-anak. Bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Akankah hidup Takechi dan Rin akan berakhir dengan kebahagiaan dan ketenangan layaknya keluarga-keluarga bahagia lainnya? Nonton ya animenya! Carol and Tuesday. 50 tahun yang lalu, manusia telah bermigrasi ke planet Mars. Ada seorang gadis bernama Carol yang tinggal di kota Alba. Dia hidup sendiri dan mencari nafkah dengan bekerja paruh waktu. Carol bercita-cita menjadi musisi dan setiap hari, dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Tapi entah apa itu. Di sisi lain, ada gadis bernama Tuesday yang dari keluarga mapan dari kota Herschel. Cita-citanya pun ingin menjadi musisi. Sayangnya di kediamannya, tidak ada yang mengerti apa keinginan Tuesday. Dia pun berpikir tinggal di rumahnya sendiri rasanya seperti orang paling kesepian di dunia. Sebuah takdir mempertemukan kedua gadis ini. Keduanya ingin bernyanyi dan menciptakan musik. Disinilah perjalanan karir mereka. Apa mereka akan terkenal? Kalau penasaran, wajib banget nonton anime ini. Achikochi. Anime Achikochi menceritakan tentang pasangan SMA yang bernama Otonashi Iyo dan Tsumiki. Di dalam kisah percintaan mereka terlihat sekali bahwa Tsumiki suka dengan Iyo. Tetapi sayangnya Tsumiki terlalu malu dan tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan jujur kepada Iyo. Bisa dibilang sih Tsumiki itu tsundere dan Iyo itu sebaliknya. Dia tidak menyadari bahwa dirinya disukai oleh Tsumiki. Padahal setiap harinya selalu deket loh. Tapi emang payah banget nih Iyo. Masa gak peka banget jadi cowok? Ditambah dengan adanya teman-teman yang bernama Haruno Hime, Katase Mayoi, dan Inoi Sakaki yang mewarnai kisah percintaan mereka berdua, sehingga membuat suatu kisah percintaan menjadi suatu yang menarik banget buat kalian tonton. Working. Anime ini bercerita tentang seorang siswa bernama Takanashi Sota. Suatu hari saat musim dingin, ia ditawari oleh seorang anak kecil untuk bekerja di salah satu restoran karena mereka sedang membutuhkan karyawan. Gadis yang menawarinya pekerjaan adalah kakak kelas di sekolahnya yang memiliki poster tubuh loli yang bernama Tanishima Popura. Lalu Sota pun menerima pekerjaan itu dengan alasan dia suka dengan yang loli-loli. Disinilah cerita Sota dimulai. Ia mulai bekerja di restoran tersebut. Kesehariannya semakin seru karena adanya karyawan dengan sifat dan tingkah laku yang berbeda-beda dan tak akan membuat kalian bosan pastinya. Animenya bagus banget deh, apalagi dengan alur yang soft banget, mungkin cocok buat hilangin kebosanan kalian. Asobi Asobase. Anime ini mengisahkan tentang persahabatan kopla antara tiga murid cewek dengan kepribadiannya masing-masing. Ketiganya membentuk sebuah klub bermain yang aktivitasnya hanya memainkan permainan tradisional. Dari sinilah terjadi hal-hal absurd dan kocak yang akan membuat kalian tertawa ngakak. Komedi yang disajikan di anime ini sangat mudah diterima oleh para penonton. Tapi awas ya, mungkin kalian akan tambah lapar dan haus karena banyak tertawa akibat tonton anime ini. Tidak ada alur pasti dari anime ini, tapi intinya kalian gak akan bosan nonton anime ini. Dengan cerita dan konsep yang disusun rapi, anime ini menarik banget dan wajib masuk ke list anime komedi terbaik. Hina Matsuri.
Awal anime ini mengisahkan tentang kehidupan sang yakuza bernama Nita. Tapi semua itu berubah drastis ketika ada sebuah kapsul yang berisikan manusia. Dengan penuh pertimbangan akhirnya Nita membuka kapsul itu dan muncullah gadis dengan ekspresi datar bernama Hina. Yang bikin menarik sih, si Hina ini punya kekuatan telekinesis yang bisa menggerakkan benda tanpa dia sentuh. Intinya dia bisa ngendaliin sesuatu tanpa harus menyentuhnya. Disinilah kekacauan yang besar akan menimpa kehidupan Nita. Mulai dari rumah acak-acakan, sifat Hina yang mager dan suka tidur, hingga Hina yang seringkali meminta hal aneh. Tapi gini-gini juga, Hina adalah anak kecil kesukaan bos yakuza. Jadi seru banget deh animenya. Segitu aja video rekomendasi anime dari aku. Jika kalian mau request dan kasih saran, komentar aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Loli Meindo. Jika kalian suka, share video ini agar teman kalian tahu, dan tentunya aku semangat upload video baru setiap harinya. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalani. Stop dulu deh nonton anime-anime bergenre abstrak kayak ecchi atau adult deh. See ya di video selanjutnya. Bye-bye.